itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Baik, Bunda Solihah yang saya banggakan pada kesempatan siang hari ini, ya. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadir pada kesempatan siang hari ini, saya Ani Istadiana dan nanti akan ditemani terapis dari Salon Muslimah Asiatika, ya, bersama Mbak Nita Sepiana. Baik, pada kesempatan siang hari ini nanti silakan karena kita mungkin ada tataran teknis-teknis ya, apa yang menjadi rahasia supaya kita tetap bugar di usia yang semakin kesini kita semakin muda, itu harapannya ya. Dan tentunya tidak lepas dari banyak ilmu yang kita butuhkan untuk mempersiapkan sebuah potensi diri kita ya, karena wajah lelah itu tidak bisa dibohongi, apalagi hati yang lelah itu tidak bisa dibohongi. Kebugaran itu akan terpancar dari wajah kita gitu ya. Jadi semangat kita, bahagia kita akan terpancar dari wajah kita. Untuk itulah kita ikhtiar untuk bisa lebih tampil prima dengan kesehatan bersama HNI, produk halal dan thayyib. Baik, para Bunda Solihah, tidak panjang lebar, waktu akan kita buka dulu ya dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah bersama-sama. Baik, alhamdulillah, silakan bisa dicolek mitra-mitranya yang belum hadir pada kesempatan siang hari ini ya. Sudah merapat pada siang hari ini, alhamdulillah ada Mbak Lutfiana, ada Mbak Siti Wasfiah, ada Mbak Anggia Murni ya, alhamdulillah sudah merapat. Ada Bunda Dian, ada Bunda Ita Widya, ada LED kita, Bunda Siti Fatlin, ada Mbak Nurul, ada Mbak Siti, ada Mbak Sri Yuliani, dan Mbak Susanti Nugraini ya. Disilakan untuk yang lain kita colek untuk merapat. Sebentar saya sambil memfoto ini ya, Zoom-nya sudah kita mulai. Baik, untuk sesi pertama nanti dengan saya dulu ya. Kita akan mengenal lebih dekat produk-produk HNI yang akan kita ikhtiarkan supaya tambah sehat begitu ya, tambah sehat, dan tentunya kita berharap pada kesempatan hari ini dan selanjutnya ya kita tambah sehat bersama HNI, dan nanti bisa Bunda lirik ya di rumah Bunda Solihah mana yang belum ada ya, nanti bisa untuk menyiapkan diri kita. Oh, kelihatannya ini nih yang harus saya lengkapi. Ya, baik, saya mau ngabari teman-teman untuk merapat. Iya. Baik, terima kasih atas hadirnya. Untuk materi dipersilakan untuk di-share. Mbak Din. Mana ya? Baik, Mbak Din, ini yang materi ke produk dulu ya. Ya, baik. Alhamdulillah kita akan mengupas pada kesempatan siang hari ini
dengan Muslimah Beauty Class, cara mudah merawat wajah, karena kita pun ya nanti goal kita apa Bu Ani pada kesempatan siang hari ini, kita ingin bahwa kita tetap bugar dengan kondisi apapun ya. Kantong kita akan semakin tebal dan wajah kita semakin fresh dengan usia yang semakin kesini gitu ya. Masya Allah ya, banyak sekali saya dapati ya, banyak sekali teman-teman, wow, usia kepala 5, usia kepala 4 itu justru tambah fresh gitu ya. Dan alhamdulillah hadir hari ini sebenarnya tidak hanya kepala 4 ya, kepala 3 pun juga hadir ya, alhamdulillah. Dan hadir kepala 2 juga ya, hadir kepala 1 ada nggak ya? Baik, cara mudah merawat wajah nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nita ya. Saya menjelaskan beberapa menyinggung tentang produk-produk ya, tentunya ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Bunda Solihah semuanya, tapi saya mengingatkan bahwa di rumah sudah ada belum ya. Ini next Mbak, yuk. Nah, Beauty Day Cream. Kegunaannya apa ya? Beauty Day Cream ini adalah anti-aging ya. Jadi kalau kita bicara Beauty Day Cream itu sebenarnya menolak tua ya berarti ya. Beauty Day Cream adalah krim perawatan pada pagi hari. Kalau saya, silakan nanti yang penasaran tanya-tanya ke Mbak Nita ya. Saya tuh pernah bertanya, kapan ya waktu yang digunakan yang tepat Beauty Day Cream gitu ya. Ya pagi gitu ya. Wow, berarti kita pagi-pagi harus sudah melindungi wajah kita gitu ya. Membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari, serta merawat kulit tetap sehat. Jadi nutrisi kita ya, kita butuh nutrisi. Nah, nutrisi kita adalah dengan day cream. Berarti krim yang kita gunakan sehari-hari begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, kita melirik yang kedua. Saya pernah sebelum ke ini ya, saya belum punya salon sendiri, waktu treatment di salah satu salon itu bertanya, Mbak, kira-kira dari day cream maupun night cream itu yang paling diperlukan itu yang mana gitu ya. Waktu itu menjawab ya sama-sama perlu gitu ya, sama-sama perlu. Tapi ternyata yang untuk pencerah, nah kita lihat, kadang kita pakai tapi nggak begitu detail untuk melihat ini ya kegunaannya. Ternyata anti aging dan pencerah itu adalah night cream. Makanya Bunda-Bunda Solihah sebelum tidur sempatkan membersihkan wajah dulu dan ngoleskan wajah kita dengan beauty night cream. Tapi nanti lebih lengkapnya ada penjelasan dari Mbak Nita ya. Sebentar sambil saya lirik chat Zoom ada yang bertanya, materi ini ada di YouTube Hani Magetan ya? Iya, tapi setelah berlangsung, jadi bukan live ya. Jadi setelah materi berlangsung nanti ada kita unggah di YouTube ya. Tapi hari ini kita tidak live di YouTube ya. Baik, saya lanjutkan. Beauty Night Cream perawatan kulit pada malam hari. Berfungsi untuk apa? Melembabkan kulit ya. Vitamin C-nya membantu mencerahkan kulit, juga kandungan aktif lainnya menjadikan kulit tetap sehat. Nah, sudahkah di rumah kita menyediakan Beauty Night Cream? Itu pertanyaannya ya. Next. Nah, pesan penting dari herbalis kita ya, Umi Sabil, setiap perempuan pagi asupan nutrisi yang paling penting itu adalah hijau-hijauan. Bisa kita dapatkan dari mana? Spirulina. Spirulina itu sangat bermanfaat untuk kulit, memberikan efek anti penuaan, anti aging, Masya Allah gitu ya. Kita menjadi lebih fresh ya, lebih bersemangat, lebih muda gitu ya, insya Allah seperti itu. Dan antiinflamasi, anti peradangan berkat banyaknya antioksidan yang dikandung di dalam spirulina. Kalau kita di rumah tidak sedia spirulina, bisa sedia di kelosin ya, kelosin, atau di Engreen, atau di madu es jaga,
atau di HNI Health juga ada spirulinanya. Jadi Bunda Solika, pastikan spirulina masuk dalam nutrisi tubuh kita. Sarapan kita pagi hari minumnya berapa spirulina? Boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau aktivitas Anda PCA semakin banyak ya waktu yang Anda lakukan PCA, maka tambahkan siang spirulina lagi. Wah, Bu Ani itu satu botol hanya 60 kapsul, bisa-bisa hanya 2 hari, 3 hari. Nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau kita sakit, tubuh kita pun memerlukan nutrisi yang jauh lebih besar gitu. Makanya pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Ya, lanjut. Nah, ini dia yang sangat kita butuhkan. Selain spirulina, tubuh kita butuh yang namanya gamat ya. Gamat untuk apa ini? Menjaga kekenyalan kulit. Nah, bagus sekali juga untuk kulit tampak cerah dan bersinar. Nah, ini penting sekali ya. Karena apa? Kita PCA offline yang kita hadapi adalah manusia. Dan orang melihat dari pertama kali itu adalah wajah kita, bukan terletak pada wajah yang teksturnya bagaimana, bukan. Tapi hari ini kita pingin orang itu melihat kita, wow cerah gitu ya, wow semangat gitu. Nah, bersinar ini yang kita harapkan. Karena kita mau mengajak orang-orang untuk goal produk halal gitu ya. Kita mau menjelaskan si David, tapi ternyata yang mau menjelaskan si David, orangnya tampak nggak semangat, lemes gitu ya. Nah, ini kelihatannya yang jelaskan belum minum gamat. Nah, jadi saya menyarankan Bunda Solihah ya, setiap hari kita sedia spirulina dan gamat. Karena nanti gamat juga akan mengatasi kerutan di sudut mata. Nah, di sini. Nah, menyamarkan flek-flek kehitaman di kulit wajah. Gamat tugasnya untuk meregenerasi sel ya. Bisa juga untuk diminum dan bisa untuk masker wajah. Next. Andrografis. Apa sih kok kita ke andrografis gitu ya? Ternyata andrografis itu untuk wajah salah satunya untuk menyembuhkan jerawat yang muncul. Nah, Wani tidak ada bintang itu rasanya tidak asyik gitu ya. Tapi kalau bintangnya ini kita bersihkan gitu. Nah, ini adalah salah satu penyemangat orang-orang yang berjerawat yang nggak sembuh-sembuh ya. Kalau mengatakan jerawat itu bagaikan bintang gitu ya. Nah, selain mengobati jerawat, manfaat daun sambiloto yang terdapat pada andrografis untuk wajah yang lainnya yaitu mencegah munculnya flek hitam. Wow, menarik sekali untuk teman-teman yang sudah mulai muncul flek hitam dan untuk memutihkan kulit serta banyak manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dari andrografis. Karena andrografis sendiri racikannya ada pegagan, Centella asiatica ya Bunda-bunda Solihah. Jadi sangat lengkap kalau kita buka satu kapsul andrografis 250 mg. Jadi di situ sangat multifungsi. Next. Procumin habatus saudaris E ya. Jadi kayak vitamin E yang bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Ya, jadi bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan dan keremajaan kulit, membuat kulit menjadi lebih kenyal, halus, dan segar. Wow, anti-aging banget gitu ya. Vitamin E dalam procumin berfungsi sebagai salah satu antioksidan yang dapat mengurangi radikal bebas dalam tubuh. Acara ini kita persembahkan dari Salon Asiatica Muslimah ya Bunda Solihah. Nanti Bunda Solihah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita bisa tambah kenyal, tambah halus, segar dari sisi perawatan luar gitu ya. Ini saya bantu dari dalam dari produk-produknya. Baik, next Mbak Din.
Iya. Oke, madu habatus sauda. Kita memahami banget bahwa madu akan memperkuat kerja herbal 10 kali lipat. Anda minum spirulina, Anda nutrisi gamat, Anda minum prokumin, Anda minum herbal tapi lupa minum madu gitu ya. Karena madu ini tinggi enzim ya Bunda Solihah. Maka butuh madu di rumah Anda. Saya memberikan referensi, boleh madu habatus sauda, boleh madu multiflora, boleh Zidafit, sekali beli Bu Ani, untuk anak-anak juga boleh. Boleh HNI Heart atau madu es jaga boleh, ada madu pahit juga ya. Apa fungsi madu di sini? Melembabkan kulit. Nah, jadi kulit tampak tidak kering begitu ya. Dan kulit jadi lembab. Manfaat madu untuk wajah yakni untuk melembabkan kulit. Nah, sampai ditekankan untuk melembabkan kulit Bunda Solihah. Penting banget. Jadi akan kelihatan mana Bunda Solihah yang sering minum madu, mana yang sering Bunda Solihah yang hanya menjual madu. Ya, jual saja nggak pernah minum. Nah, ketahuan ya nanti. Menyembuhkan bibir kering. Ya, jadi bisa dioles-oleskan di bibir, memutihkan wajah, menyembuhkan jerawat dan bekas jerawat. Next. Oke, yang tidak kalah pentingnya dari sekian produk yang sudah saya sampaikan adalah zaitun, Sinai olive oil, bahwa dalam Al-Quran pun disebut ya, olive oil adalah pelembab alami populer yang sering digunakan untuk melembutkan kulit dan rambut. Jadi saran saya, sewaktu mandi gitu ya, setelah mandi teteskan 3-5 tetes zaitun olive oil ya, Sinai olive oil, usapkan di tangan ya, wajah, kemudian di rambut ya. Kalau pesan Umi Sabil, kalau di rambut ya, nanti yang tumbuh berikutnya itu bukan uban putih, tapi yang hitam ya. Jadi akan tumbuhnya, meskipun awalnya sebelum rutin Sinai olive oil itu kita sudah punya uban 1, 2, 3, tapi ketika kita membiasakan zaitun Sinai olive oil di rambut kita, maka yang tumbuh berikutnya itu adalah rambut hitam. Begitu pesan Umi Sabil. Masya Allah ya. Jadi olive oil mampu mempertahankan elastisitas kulit dan cenderung membuatnya halus, kenyal, dan bercahaya. Pasti ini dambaan kita semua ya, para kaum wanita. Sudah selesai ya Mbak Din? Next, ada lagi. Oh iya, saya lupa. Ada facial wash Bunda Solihah. Ya, facial wash bisa dipilih. Oh, saya nggak suka wangi-wangian gitu ya. Saya yang non parfum, saya sukanya yang parfum, boleh dipilih. Jadi pembersih wajah yang membantu membersihkan kotoran pada kulit wajah, diperkaya dengan kandungan ekstrak bunga kamboja yang dapat membantu mengontrol produksi minyak pada wajah ya. Jadi bisa kita pilih. Next. Nah, ini saya paling cocok dengan sabun kolagen. Sabun kolagen digunakan untuk perawatan kesehatan dan sebagai bahan kosmetik. Sabun transparan kolagen membersihkan kulit tubuh sekaligus melembabkan, sehingga kulit menjadi bersih, terasa lembut, dan tampak lebih bercahaya setiap hari. Nah, ini yang paling kita harapkan ya, bercahaya setiap hari. Rasa-rasanya kita menjadi perempuan yang lebih energik, khususnya di rumah ya, karena di rumah kita. Nah, ini ada testimoni keren dari Mbak Anggia Murni. Sabun kolagen, sabun kecintaan keluarga saya. Iya, dan sabun kolagen membuat bonus kita tambah banyak ya. Alhamdulillah. Next. Oke, ternyata dari produk sudah selesai ya Bunda Solihah. Nanti kita masih ada 2 sesi. Sesi yang pertama dengan Mbak Nita, bagaimana Anda akan kita, ini ya sebenarnya bukan hal yang baru ya mungkin bagi Bunda Solihah untuk merawat wajah. Itu mah sudah biasa Bu Ani kita lakukan ya. Untuk penguatan saja, dan saya yakin Bunda Solihah butuh materi ini untuk HS. Jadi saya sedikit mencontohkan apa sih yang akan kita giring kepada ibu-ibu muda, kepada orang-orang yang usia kepala 4 begitu ya.
untuk perawatan wajahnya. Jadi materi ini cocok untuk HS ya. Nanti materi yang sangat sederhana. Jadi Bunda Solika waktu HS bisa membawa spirulina, gamat, andrografis, madu gitu ya. Kemudian facial wash atau sabun kolagen ya. Nanti bisa untuk menyemangati bahwa oh ternyata segar, bugar, cantik itu sangat sederhana ya. Baik, sesi kedua nanti dengan Mbak Nita ya. Dan sesi ketiga senam wajah ya, senam yang sangat sederhana ya, pijit-pijit wajah yang kita lakukan sebelum tidur ya. Jadi malam nanti kita senam bareng-bareng ya, sekitar 5 sampai 10 menit. Nanti kalau sudah terbiasa wajah kita akan lebih kenyal gitu ya, lebih fresh dan saya yakin omsetnya juga tambah mantap ya. Baik, sesi kedua slide-nya Mbak Din. Ada yang bertanya belum? Ada yang bertanya mungkin sebelum masuk sesi kedua? Dari materi produk yang saya sampaikan, ada yang disampaikan? Ada yang bertanya? Sudah jelas. Oke, terima kasih atas respon baiknya. Saya lanjutkan sesi kedua. Oke, slide-nya Mbak Din. Iya. Nah, treatment memudarkan flek hitam. Ini sangat sederhana. Maaf Bu Ani mau bertanya, kalau body wash bisa buat wajah tidak? Body wash boleh nggak buat wajah? Sabun cair. Iya. Sebenarnya tidak fatal. Boleh juga ya Dek, nggak fatal. Cuma kandungannya sudah disiapkan untuk tubuh gitu ya. Ini saya berusaha bisik-bisik dengan Mbak Nita gitu ya. Karena kandungannya juga sudah untuk dipoles, sudah dikemas, diracik untuk tubuh. Jadi ya kita sesuaikanlah untuk body wash ya untuk tubuh. Tapi bahaya nggak Bu Ani? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga. Cuma kalau misalkan Bunda Solikah yang untuk wajah bisa sendiri facial wash begitu ya, facial wash atau sabun kolagen itu malah lebih bagus. Karena kalau sabun kolagen sendiri ya itu sudah settingannya bisa untuk wajah dan untuk tubuh seperti itu kalau sabun kolagen. Tapi kalau body wash itu biasanya hanya untuk tubuh. Kalau untuk wajah pun mungkin Anda tarafnya karena wajah butuh kelembapan yang berbeda begitu ya, Dek Nita. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Asi sudah memberikan pertanyaan. Baik, kita sambung treatment yang memudarkan flek hitam. Oke, bisa dibesarkan Mbak. Oke. Ya. Langsung ini Mbak Din, nggak disorot besar. Ya, baik kita masuk ke Mbak Nita Seviana ya. Treatment untuk Nah, yang judul dulu biar oke. Ya. Baik, sebentar saya mau fotokan. Oke, terima kasih. Ya, disilakan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Seviana sebagai terapis di Salon Muslimah Asiatica Magetan. Ya, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang treatment mudah memudarkan flek hitam. Flek hitam mungkin adalah permasalahan hampir setiap wanita yang usianya menuju ke 40. Mulai 40, flek hitam mulai bermunculan gitu ya. Mulai dari flek hitam, dark spot, semua permasalahan kulit yang berhubungan dengan pigmen kulit gitu ya. Langsung saja. Next, Dek.
Ya. Treatment untuk flek hitam kita bagi menjadi 4 step ya di sini. Yang pertama yaitu pagi hari dulu ya, di perawatan di pagi hari. Step pertama adalah mencuci muka dengan sabun wajah selama 1 menit dengan gerakan memutar. Berikan tekanan yang cukup, lakukan secara rutin 2-3 kali sehari gitu ya. Kenapa sih harus dipijat? Karena akan merangsang sel syaraf kulit kita sehingga lebih bersih dan melancarkan peredaran darah gitu ya. Kenapa 1 menit? Karena ini sudah penelitian ya. Jadi kalau pembersihan wajah itu dahi itu 15 detik. Pipi kanan pipi kiri bisa barengan yaitu 15 detik. Nanti hidung 15 detik, nanti di dagu 15 detik gitu ya. Itu adalah maksimal dalam pembersihan wajah. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Untuk kulit kering bisa 2 kali saja cukup. Untuk kulit yang berminyak bisa 3 kali sehari. Seperti itu. Lanjut ke step yang kedua. Lakukan scrubbing wajah dengan bisa menggunakan andrograpis dan zaitun atau magavit dengan zaitun. Apa bedanya andrograpis dengan magavit? Ya, secara tekstur andrograpis lebih lembut, butirannya lebih halus. Sedangkan untuk magavit butirannya lebih kasar. Disarankan untuk kulit berminyak menggunakan magavit plus zaitun. Sedangkan untuk kulit kering lebih ke andro dan zaitun. Dioleskan ke wajah, lalu ratakan, pijat dengan lembut dengan gerakan memutar. Selalu memutar, dan memutarnya keluar ya Bunda ya. Jadi bisa membersihkan secara maksimal. Untuk daerah-daerah yang bermasalah seperti flek hitam, dark spot, atau bekas jerawat, bisa lebih lama dalam memberikan pijatan gitu ya. Rutin 3 kali dalam seminggu. Kenapa sih 3 kali dalam seminggu gitu ya? Kenapa sih nggak boleh setiap hari gitu ya? Karena kulit kita itu memiliki lapisan terluar atau lebih dikenal dengan lapisan barrier kulit. Lapisan terluar ini kalau terus-menerus dilakukan scrubbing kan adalah menggesek ya, menggesek, gerakan gesekan scrubbing dengan kulit wajah. Tujuannya adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Kalau setiap hari dilakukan, bisa-bisa lapisan kulit terluar itu menjadi rusak gitu ya. Selanjutnya step yang ketiga, gunakan skincare secara rutin. Skincare itu kalau kita kenal di Korea gitu ya, 10 step skincare gitu ya, 10 langkah skincare gitu ya. Apakah perlu sih sampai 10 gitu ya? Bahkan ada yang sekarang 15, Masya Allah gitu ya. Sebenarnya untuk skincare silahkan disesuaikan untuk jenis kulit masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin saya cuma butuh toner aja Mbak supaya lembab. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya tapi kayaknya pakai serum kayaknya saya nggak telaten gitu ya. Silahkan kalau memang kulitnya baik-baik saja gitu ya. Silahkan. Tapi untuk lebih baiknya setidak-tidaknya itu ya Bunda, nanti untuk pertanyaan ya. Nggih, nanti dipraktekkan di sesi ketiga nggih Bu Ani. Ya. Kalau skincare paling rutin itu adalah pertama pembersihan. Tadi sudah ya. Yang kedua toner. Pembersihan wajah dengan menggunakan sabun itu akan membuat kulit menjadi lebih kering. Lalu untuk mengembalikan kelembapan kulit bisa menggunakan toner gitu ya. Toner diratakan hingga kering, ditepuk-tepuk gitu ya. Langsung dilanjutkan dengan serum dan pelembab. Kalau di day cream kan sudah ada SPF 30. Jadi bisa sekalian pelembab plus sunscreen ya. Untuk skincare, untuk memudarkan flek hitam, pastikan yang mengandung bahan aktif untuk memudarkan flek. Misalnya menggunakan alpha-arbutin bisa, menggunakan niacinamide bisa, atau menggunakan kojic acid juga bisa, gitu ya. Selanjutnya step keempat, selalu menggunakan sunscreen sebelum keluar rumah.
retouch setiap 4 jam sekali. Lakukan rutin setiap hari. Untuk di luar ruangan, gunakan sunscreen dengan kandungan SPF 50. Untuk dalam ruangan cukup menggunakan sunscreen yang SPF 30. Kenapa sih harus di retouch gitu ya? Karena kemampuan sunscreen untuk melindungi kulit kita ya maksimal ya 3-4 jam gitu ya. Tapi kalau SPF-nya 50 apa juga harus di retouch? Iya, sama gitu ya. Tidak ada perbedaan antara SPF 50, 45, 30. Itu tetap harus di retouch selama 4 jam begitu ya. Next deh. Nah, untuk malam hari. Untuk flek hitam, perawatan malam hari jangan pernah ditinggalkan begitu ya. Karena memang kulit kita menyerap kosmetik paling bagus itu waktu malam hari seperti itu. Yang pertama, pastikan selalu tidur dalam keadaan wajah yang bersih gitu ya. Secapek apapun gitu ya. Capek pokoknya jangan pernah meninggalkan cuci wajah gitu ya. Karena bisa-bisa ada beberapa jenis kulit yang biasanya ditinggal tidur begitu aja besoknya sudah jerawatan, itu juga ada. Tapi alhamdulillah ya kalau ibu-ibu misalnya wajahnya ditinggal tidur besoknya nggak apa-apa Mbak. Tapi efek ke belakangnya akan bertumpuk gitu ya. Yang terus menggunakan teknik double cleansing. Apa sih teknik double cleansing itu ya? Teknik pembersihan 2 kali gitu ya. Misalnya kita punya micellar water. Micellar water habis itu dilanjutkan dengan sabun wajah atau misalnya milk cleanser. Ya, milk cleanser dulu habis itu sabun wajah. Tapi kalau misalnya cuma punya sabun wajah aja bagaimana gitu ya? Melakukan, tapi bisa juga untuk misalnya penyabunannya 2 kali gitu ya. Untuk kulit berminyak biasanya bisa seperti ini. Tapi kalau untuk kulit kering, biasanya kulitnya akan tambah lebih kering gitu ya. Menggunakan satu jenis pembersih saja gitu ya. Yang kedua, gunakan skincare rutin gitu ya. Sama seperti pada pagi hari, skincare jangan ditinggalkan begitu ya. Kalau misalnya hari ini gitu ya, berbagai macam kosmetik sudah ada gitu ya, berbagai macam skincare sudah banyak gitu ya. Tapi pastikan skincare kita selalu ada dua kriteria. Yang pertama adalah sudah BPOM, yang kedua selalu halal. Dan kosmetik atau skincare ini yang halal tentunya sudah ada di skincare HNI seperti itu. Step ketiga adalah pastikan skincare sudah menyerap ke kulit dan kering sempurna baru beranjak tidur. Nah, kadang ada kita tuh udah capek gitu ya. Kenapa sih harus nunggu kering dulu misalnya? Ini contoh ya. Setelah cuci wajah kan dihanduki ya wajahnya. Setelah kering baru gunakan toner. Toner ini adalah cairan yang sangat ringan sehingga sangat mudah untuk menyerap ke kulit biasanya ya. Habis itu lanjut ke serum gitu ya. Ke serum biasanya memang cairannya lebih kental. Tapi tidak lama juga dia akan meresap. Untuk mempercepat serum ini masuk gitu ya, ditepuk-tepuk saja ringan gitu ya, atau dipijat-pijat atau di tap-tap gitu aja ya. Selanjutnya baru ke night cream gitu ya. Next. Nah, ini untuk perawatan bulanan. Kalau tadi adalah perawatan harian, maka ini adalah perawatan bulanan. Rutinkan facial 1-2 kali dalam 1 bulan. Kenapa sih harus 2 kali gitu ya? Kenapa sih harus 1-2 kali? Karena kulit mengalami regenerasi itu sekitar 25-28 hari. Maka seperti itu juga kita harus mengangkat sel-sel kulit mati tersebut sehingga kulit baru akan muncul gitu ya. Sehingga kulit baru muncul maka kulit kita akan menjadi lebih bersinar gitu ya, lebih dalam keadaan baik. Dalam facial itu ada 5 step pembersihan. Yang pertama, yang kedua peeling. Peeling itu tadi meng-scrubbing wajah gitu ya. Yang ketiga itu pemijatan. Pemijatan di dalam perawatan facial selalu ada masas wajah gitu ya. Kalau di Asiatica selalu kami tambahkan dengan totok wajah gitu ya, sehingga bisa
sekalian masas wajah dan ketok wajah gitu ya. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan itu masker wajah gitu ya, masker wajah. Masker wajah bisa menggunakan spirulina. Untuk flek hitam bisa ditambahkan satu kapsul spirulina ditambah 1 kapsul gamat diaduk dengan zaitun seperti itu. Selanjutnya adalah toner gitu ya. Untuk meringkas pori-pori. Setelah tadi dibersihkan, peeling, itu kan pori-pori membuka. Di akhir facial selalu kita tambahkan toner untuk menutup kembali pori-pori wajah. Lalu disempurnakan dengan day cream seperti itu. Yang selanjutnya adalah masker spirulina gitu ya. Masker memang idealnya adalah 3-4 kali dalam 1 bulan seperti itu. Sehingga kelembapan wajah bisa terjaga dan sinar wajah atau kecerahan wajah juga menjadi lebih meningkat. Sekian penjelasan saya tentang perawatan mudah menggunakan produk-produk HNI. Ya, Masya Allah. Terima kasih ini Mbak Nita gitu ya. Mbak Nita itu kemarin requestnya maunya di belakang layar saja gitu ya, karena beliau memang terapis yang biasa kita di salon muslimah gitu ya. Tapi memang sengaja saya ajak untuk membantu solusi pertanyaan yang nanti saya sendiri juga nggak paham gitu ya. Kalau saya nggak paham kan ada ahlinya dan beliau alumni dari Tata Rias UNESA ya. Baik, kita lanjut sebelum kita senam wajah ya. Sebelum kita senam wajah kita tengok dulu ada bunda-bunda yang bertanya ya. Tolong praktekkan gerakan memutar di wajah yang benar untuk step 1 dan 2. Oke, pertanyaan dari Mbak Dian. Mbak Din bisa ditampilkan step 1 dan 2, diingat dulu. Boleh di screenshot, nanti kita ke contohnya. Oke, step 1 dan 2 ditampilkan lagi. Ya, step 1 dan 2. Nah, step 1 dan 2 ini ya Bunda Solihah, cuci muka dengan wajah dengan sabun wajah selama 1 menit. 1 menit dengan gerakan memutar, berikan tekanan yang cukup. Nah, ini gerakan memutarnya yang bagaimana, Dek Nita? Ini mohon dicontohkan. Step 2, lakukan scrubbing andro dan zaitun. Oh ya, scrubbing ini bisa juga dengan magabit ya. Oke. Kalau saya kemarin dari Dek Nita bisa juga dengan magabit. Makanya saya selang-seling, kadang andro dan zaitun, kadang magabit, dan seminggu cukup 3 kali ya. Scrubbing ini seminggu cukup 3 kali saja. Oleskan ke wajah lalu ratakan, pijat dengan gerakan memutar. Oke, gerakan ini yang kira-kira Bunda ini ya butuhkan dan fokuskan di area flek ya. Oke, ini sudah dituliskan seminggu cukup 3 kali, fokuskan di area flek meskipun yang lainnya juga. Oke, slide-nya ditutup dulu Mbak Din. Kita berikan contoh untuk gerakannya. Oke, ya, disilahkan. Untuk gerakan pembersihan seperti gerakan memutar bisa menggunakan gerakan seperti ini ya Bunda. 3 jari bisa, 5 jari bisa, monggo. Gerakannya memutar tapi keluar. Ini seperti ini. Kalau ke dalam kurang maksimal dalam pembersihan sehingga arahnya selalu keluar. Gerakan ini juga berlaku untuk scrubbing wajah nggih, yang juga untuk pembersihan juga untuk scrubbing. Tujuannya sebenarnya scrubbing sama pencucian wajah itu sama ya, untuk membersihkan wajah. Hanya saja untuk sabun wajah dia membersihkannya tidak sedalam atau tidak mendalam seperti peeling. Kalau peeling menggunakan scrub itu pembersihannya lebih ke lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Rita. Silakan ada Bunda Solihah yang lain bertanya, boleh raise hand atau di chat Zoom. Ada lagi? Baik, kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut ke senam ya. Nah, ini senamnya
Ayo sambil praktek, benar-benar praktek ya, benar-benar praktek nanti ya. Kita ikuti senam wajah. Sudah siap? Sebentar, jangan diputar dulu. Oh ya, sebentar. Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Jangan senam dulu, Mbak. Sebentar. Yang pertama dari Mbak Nurul Istiqomah Kudus. Masya Allah, jauh-jauh dari Kudus ya. Tips mengecilkan pori-pori. Nah, ini nih. Ada saja ya, ada yang flat, ada yang mengecilkan pori-pori. Toner, serum, dan lain-lain itu pakai apa ya, Mbak ya? Waduh, ini nih pertanyaan. Mbak Ani hari ini kok glowing? Waduh, ini pertanyaan yang berat. Pakai apa gitu ya? Rahasia kelihatannya ya. Tidak ada yang dirahasiakan ya. Pakai apa ya? Pakai tadi yang sudah saya sampaikan dan jangan rame-rame ya. Memang kelihatan glowing ya. Jadi bedak saya baru ya hari ini karena yang kemarin pecah. Bukan merek baru tapi bedak saya baru itu karena pecah ya. Nggak tahu dijatuhkan pateh apa gosi apa saya jatuhkan. Oh, Masya Allah, Bu Ani hari ini beda ya, cantik. Iya, kelihatannya karena hari ini saya ditemani oleh Mbak Nita ya, karena Mbak Nita atau saya biasa sebut dengan Dek Nita ya. Dek Nita ini karena usianya jauh lebih muda dari saya, maka cantiknya Dek Nita, glowingnya Dek Nita itu ketularan ke saya ya. Jadi saya ditulari ikut muda. Baik, terima kasih. Kita fokus ke pertanyaan ya. Baik Dek Nita, yang pertama tips mengecilkan pori-pori. Kemudian kalau pertanyaan dari Mbak Homsi, ini leader kita ya, collab kita nih, toner, serum ya. Itu dari apa? Karena yang ditanyakan mesti HNI belum ada ya. Jadi oke, boleh ngintip toner saya. Ya, disilahkan. Monggo. Untuk masalah pori-pori ya sebelumnya, memang pori-pori itu memang bisa mengalami pembesaran dan bisa mengalami, Masya Allah. Masya Allah. Oke, gitu ya. Pori-pori dapat meringkas dengan salah satunya dengan tadi toner gitu ya. Penggunaan toner secara rutin gitu. Kenapa sih secara paling rutin paling ringan ya, paling sederhana itu menggunakan toner. Kalau memang pengen cepat, biasanya ada teman-teman yang menggunakan toner itu diletakkan di kulkas seperti itu sehingga suhunya dingin bisa untuk meringkas pori-pori gitu ya. Tentu semua perawatan yang kita lakukan itu membutuhkan waktu tentu saja ya, tidak instan seperti itu. Mungkin sebulan baru terasa karena memang perawatan secara bertahap, secara alami sehingga hasilnya pun juga bisa bertahan lebih lama seperti itu. Selanjutnya tadi untuk toner dan apa ya tadi? Serum ya. Iya. Ini ya. Kalau untuk mereknya tentu monggo silahkan ya. Tapi selalu disesuaikan dengan jenis kulit atau permasalahan kulit. Misalnya tadi saya flek hitam, Mbak. Kalau flek hitam yang paling cepat menurut beberapa beauty guru gitu ya, skincare guru gitu memang masih alpha arbutin. Tapi alpha arbutin itu kan turunan dari hidroquinon, apakah tidak berbahaya? Insya Allah karena memang sudah turunan dari hidroquinon itu menjadi sangat mild atau sangat ramah gitu ya, sangat ramah dengan kulit kita gitu ya. Memang sudah turunan dan disederhanakan sehingga bisa digunakan tanpa harus resep dokter seperti itu. Kalau misalnya kulit saya kering, Mbak, bagaimana gitu ya? Kalau kulit kering bisa menggunakan yang bisa kita iklan-iklan ya, hyaluronic acid gitu. Itu bisa menggunakan itu. Kalau bekas jerawat, Mbak, bisa menggunakan niacinamide seperti itu. Memang sekarang sudah banyak ya skincare lokal yang mungkin memang belum ada di HNI, monggo silahkan dipilih ya. Pesan saya tadi ya, selalu pastikan produk kosmetik kita itu telah terdaftar di BPOM dan sudah halal MUI seperti itu ya, karena memang riskan sekali ya hal yang produk yang kita pakai sehari-hari tapi kok masih meragukan, itu kan paling tidak tenang di hati seperti itu. Kalau untuk toner
juga disesuaikan gitu ya jenis kulitnya. Sama misalnya gini ya, toner itu adalah bentuk, cara menjelaskannya adalah toner itu adalah sama seperti serum tapi dia lebih ringan, Misalnya saya belum pernah Mbak pakai serum yang itu alpha-arbutin gitu ya. Silahkan menggunakan toner yang menggunakan bahan aktifnya sama alpha-arbutin dengan prosentase yang lebih rendah. Sehingga kita bisa tahu kulit kita cocok atau enggak. Kulit kita ini mau menerima atau enggak, seperti itu. Karena skincare itu kembali lagi, cocok di jenengan belum tentu cocok di saya, cocok di saya belum tentu cocok di jenengan, seperti itu. Memang setiap wajah perempuan itu memang unik gitu ya. Memang unik. Siapa yang paling tahu tentang kulit kita? Ya diri kita sendiri gitu ya. Mau misalnya saya dijelaskan, Mbak saya gini gitu ya. Tapi kalau ada misalnya, Mbak kulit saya kering, ya saya berikan hyaluronic acid misalnya. Tapi ternyata nggak cocok gitu ya. Ternyata ada, Mbak, tapi kulit saya itu berminyak atau seperti apa gitu ya. Oh ya, kulit kering itu kulit berminyak itu juga belum tentu jenis kulitnya berminyak gitu ya. Kenapa gitu ya? Ada yang namanya ketika saya tuh dulu taunya, misalnya kisah saya ya, SMA tuh saya tahu kulit wajah saya itu berminyak. Gitu. Saya menggunakan krim-krim, menggunakan kosmetik yang menggunakan jeruk nipis, yang seperti itu, yang untuk kulit berminyak. Ternyata kok tambah kering, ternyata memang kulit berminyak itu tidak selalu berminyak. Ternyata kulit saya itu jenisnya kering. Kenapa kok bisa terlihat berminyak? Karena kulit saya membaca bahwa wah ini kering, maka sebum atau kelenjar minyak itu memproduksi minyak lebih banyak untuk melembabkan kulit. Maksudnya kulit seperti itu. Jadi kulit itu memang monggo nanti mungkin ada sesi untuk mengenal jenis kulit sendiri gitu. Iya. Siap. Ya. Bulan depan ya mengenal lebih dekat kulit kita gitu ya, jenis kulit kita. Kalau saya itu kulit kering ya, dulu Masya Allah ini Dek Nita, kalau saya sebelum mengenal bahwa wajah itu harus diperhatikan, dia juga butuh nutrisi gitu ya. Kalau sudah musim kering gitu, Masya Allah sampai putih-putih kering banget gitu ya, itu yang saya yang dulu gitu ya. Tapi hari ini saya memahami bahwa Allah menitipkan tubuh kita itu ya, mari kita syukuri dengan merawat dengan halal dan thayyib begitu ya. Jadi rasa-rasanya miris sekali ketika kita diberikan titipan wajah terbaik itu, tapi ternyata kita asal-asalan tidak merawat dengan semaksimal mungkin. Oke. Baik. Kalau pakai KB hormonal, pengaruhkah dengan munculnya flek hitam di wajah? Sudah pakai DC, NC, sabun kolagen, masker spirulina, kadang masker PGH, flek hitam masih awet di wajah. Ya, ini saya sambung ya, Bunda Sri Yuliani. Rasa-rasanya kalau nanti kita menyalakan atau mengkambing hitamkan KB hormonal gitu ya, nanti kita nggak semangat memperhatikan wajah kita. Ya sudahlah, paling karena KB hormonal nggak mungkin ini flek pergi gitu ya. Kalau saya pribadi, NC, DC, sabun kolagen, masker spirulina, kalau mohon maaf ya, masker PGH tidak saya lakukan ya, karena memang saya memanfaatkan PGH itu untuk pasta gigi gitu ya. Jadi tidak cocok bagi saya masker PGH gitu ya. Nah, Bunda Solikah memakai semua nih, NC, DC, sabun kolagen, masker spirulina gitu ya. Tapi lupa tidak scrubbing gitu ya. Oke, dan juga belum ini rutin facial ya. Nah, karena saya memahami begini, ketika wajah itu tidak kita siapkan untuk menerima dead cream, night cream nempel di wajah, belum kita siapkan gitu ya. Masih banyak nih yang nempel di wajah, yang dulu sisa-sisa itu rasa-rasanya masih kotoran itu masih banyak tertimbun gitu ya. Nah,
siapkan dulu Bunda Salihah. Dengan apa? Ya dengan facial yang rutin. Biar apa? Biar terangkat, kotoran kita terangkat dulu gitu ya. Memastikan bahwa wajah kita siap. Ayo, aku siap nih dikasih nutrisi. Nah, seperti kalau kita mau pengobatan herbal. Apa yang pertama kita lakukan? Detox. Kita melakukan detox apa? Detox usus. Supaya kita memastikan tubuh kita bersih, lambung kita bersih, usus kita bersih, ya. Baru kita masuk ke pengobatan. Demikian juga wajah kita, ya. Nah, ngaku ya, belum scrubbing rutin. Jadi langsung aja main nempel day cream, night cream, nggak bisa maksimal. Wow, ini yang dekat besok kesalahan asiatika. Oke. Jangan lupa ya, Sabtunya kita belajar. Nanti biar tambah keren di acara momen Sabtu dan Akad ya. Persiapkan dengan baik ya. Nah, jadi pastikan kita scrubbing rutin, facialnya rutin, sehingga mau ditempeli apapun wajah kita sudah siap. Itu ilmu yang saya terima ya. Wow, kebelet facial. Ponorogo dekat, Mbak. Alhamdulillah ya, semenjak kita belajar Google My Business, kemudian kita juga mulai ini ya, belajar mengaktifkan Instagram gitu ya, Bunda Solihah. Alhamdulillah, Salon Asiatica hampir setiap hari. Tadi saja sudah ada pengunjung dua treatment, bahkan satu orang ada yang lebih dari satu treatment. Itu banyak yang berdatangan, ada dari Ndolopo, ada dari ini ya, dari Bali yang nginep di Madiun, ada dari Jogja nginep di Madiun gitu ya. Masya Allah. Lah ini reservasi untuk Sabtu. Wah, Sabtu mau jam berapa nih Mbak Elin? Kita full ya belajarnya. Jadi Bunda Solihah, kita pastikan dulu, ini kesalahan saya. Kenapa waktu itu wajah saya tambah kusam begitu ya? Karena memang sebelum tidur, ya yang penting beraktivitas tidur, langsung tidur. Dan ternyata itu tidak boleh, harus kita bersihkan wajah kita dulu. Dan saya memakai skincare, tapi saya belum menyiapkan wajah saya. Belum komunikasi, yuk facial dulu, yuk scrubbingnya rutin. Nah ini yang harus kita lakukan ya Bunda Solihah. Jadi, nah, tapi kelihatannya nih Mbak Homsi tertolong ya, kulit wajahnya kan sudah ini bukan sawo matang gitu ya, wajahnya kan kulitnya cerah, jadi tertolong ya Mbak Homsi, meskipun mungkin tidak atau jarang facial gitu ya. Nah jadi Bunda Solihah, karena apa? Ini titipan, saya merasa bahwa ini titipan Allah dan saya ingin mensyukurinya dengan merawat dengan cara yang terbaik gitu ya. Dan alhamdulillah dengan perawatan ini saya selalu, karena kita tetap izin ya sama suami, Bi, Umi mau facial boleh gitu ya. Bahkan saya pun juga diingatkan sama CS-nya Salon Muslimah gitu ya. Bu Ani sudah waktunya facial gitu ya. Saya, Bi, besok waktunya facial, iya gitu ya. Karena apa? Ya kita kan padat ya, hari ini kita Zoom. Tadi saja, hari ini saja saya sudah balik ke Madiun itu 2 kali ya. Jadi kayak 4 kali PP gitu ya. Masya Allah, tapi apa? Saya berusaha untuk saya tetap segar ya. Karena apa? Ya, karena kita kan ya PCA, kita sukses gitu ya. Anak-anak kita pun tetap bahagia karena kenapa saya bolak-balik ke BC Magetan, kemudian ngantar anak, balik lagi, balik jemput gitu ya. Karena anak saya itu senang kalau dijemput umiknya gitu ya, dan umiknya tadi pagi harus kajian. Jadi saya tetap mengutamakan dia request apa, mau dijemput siapa gitu ya. Pengen dijemput umi gitu ya. Nah, oh iya, enak, iya, ya tinggal bilang. Meskipun nanti bisa ambil dari bonusnya kita sendiri ya. Oh iya, Mbak Komsi masa sudah muncul flag ya? Ya, Masya Allah. Kan belum usia 40 ya Mbak Komsi, masih sangat muda ya. Bisa jadi karena penumpukan tidak melakukan pembersih wajah sebelum tidur secara rutin ya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan senam
Ya, oke Mbak Din diputar. Yuk kita bareng sama-sama senam wajah. Suaranya. Nggak ada suaranya ya Mbak Din? Betul, tidak ada suaranya. Baik, sambil menunggu video biar ada suaranya ya. Kita mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya.
Baik ya, sambil kita menunggu YouTube yang ini ya, yang masih disiapkan sama Mbak Din ya, ternyata ada kesalahan teknis sedikit ya, belum bisa muter ya. Tapi tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya Bunda Solihah nanti kalau waktu luang ya, Bunda Solihah cari di YouTube gitu ya. Masya Allah banyak yang ini ya, banyak yang keren ya. Oke, nih sudah muncul. Ayo semua ikut ya, mengikuti ya. Nah. Hai kalian semua, selamat datang di channel aku Dora Hermin. Hari ini hari Lebaran ya, hari Kamis, dan selamat hari Lebaran bagi yang merayakannya. Dan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah ucap saya dan kilaf saya. Saya haturkan mohon maaf lahir batin kan untuk semua subscriber saya maupun penonton setia saya. Kapan sih waktunya untuk melakukan pijat wajah? Nah, pijat wajah ini bisa kalian lakukan tiap malam ya. Untuk persiapannya, pertama kalian harus memakai minyak. Ini aku memakai minyak zaitun. Kalau kalian yang kulitnya berminyak bisa memakai krim massage cream ya. Dari berbagai merek itu banyak sekali dijual di toko kosmetik. Untuk mengerjin, pertama kamu urut ya dari bawah dagu itu dengan gerakan arah ke bawah. Nah, kamu urut kanan kiri dengan gerakan ditarik ke bawah. Nah, seperti ini kalian lakukan berulang-ulang sambil leher kita tegakkan ke atas dan arah pandangan melihat ke langit-langit dinding kamar kita. Untuk gerakan selanjutnya di bawah kuping pas ya, kita tekan-tekan seperti ini, seperti gerakan totok wajah, dan ditekan seperti ini. Setelah itu baru ditekan tanpa ada gerakan apapun, ditekan saja dan mulut kita menganga. Lakukan berulang-ulang agar area rahang kita kencang. Gerakan selanjutnya yaitu memudarkan garis senyum sekaligus meniruskan pipi. Kalian lakukan ini berulang-ulang ya. Gerakan kita tarik dari bawah bibir ke atas lalu tarik keluar sampai sudut ujung alis kita. Dan lakukan ini gerakan berulang-ulang. Dengan pijat wajah ini, sirkulasi darah menjadi lancar. Pemijatan pada kulit wajah akan membuat pembuluh darah melebar, sehingga peredaran darah pun menjadi lebih lancar. Gerakan selanjutnya, kalian bisa ikutin ini ya, dengan tarik ke arah keluar lalu ujung ke atas dan tarik ke bawah. Ini untuk berapa kali hitungan itu bebas ya, terserah kalian ya. Dan ini bagi kalian yang punyai kulit di bawah mata yang kendur, berkerut, bisa kalian lakukan gerakan ini berulang-ulang. Apa kalian yang punyai mata panda atau lingkaran hitam, nah lakukan gerakan ini berulang-ulang. Dan sekarang untuk kerut yang ada di area daerah T ya, kamu bisa lakukan seperti ini, dari bawah tarik ke atas lalu tarik ke sudut alis atas. Di dahi ini paling cepat ya untuk munculnya kerut-kerut. Nah, ini di dahi paling cepat, jadi kalian bisa tarik
dari ke kiri dan ke kanan ini bisa kalian tarik. Dan untuk pijat wajah ini salah satu manfaatnya juga penyerapan produk kecantikan akan lebih maksimal. Sirkulasi darah pada otot wajah yang lebih efisien setelah wajah dipijat akan membuat produk kecantikan yang kamu pakai menyerap dengan lebih maksimal. Gerakan yang terakhir bisa kalian tarik-tarik ini kuping ya, kuping bagian bawah bisa kalian tarik-tarik keluar. Setelah itu baru kuping ujung atas bisa kalian tarik. Nah, seperti ini. Nah, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka silahkan like dan share ya. Dan jangan lupa silahkan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan Masya Allah ya, luar biasa. Satu pesan penting ya yang tadi disampaikan di video ini akan membantu skincare yang Bunda Solikah gunakan. Jadi sekali lagi NC, DC, sabun kolagen tidak akan bekerja maksimal kalau wajah kita tidak kita siapkan untuk menerima skincare itu di wajah kita. Dan luar biasa Bunda Solikah, kapan hasil dari senam itu akan terlihat? Ketika kita melakukan gerakan ini sebelum tidur dan lihat hasilnya 1 minggu ke depan. Jadi ini hari apa? Kamis. Kamis depan perubahan itu sudah bisa Anda rasakan. Perubahan skincare akan bekerja maksimal di 1 minggu ke depan ya. Karena kita sudah menyiapkan wajah kita dengan baik. Lakukan sebelum tidur dengan zaitun ya, dengan zaitun. Baik, alhamdulillah siang hari ini Mbak Nita sudah menemani kita dan Bunda Solikah sudah menyambut baik undangan yang kita berikan pada kesempatan siang hari ini. Pesan terbaik saya, tidak ada ilmu yang tidak bisa dipraktekkan gitu ya. Artinya ilmu ini akan sangat berarti kalau Bunda Solikah mempraktekannya ya. Jadi praktek, praktek dan praktek ya. Kapan prakteknya? Sebelum tidur. Kapan day cream digunakan? Setiap pagi gitu ya. Dan tadi kalau bahasanya di retouch ya, kalau bahasanya di Nita 4 jam lagi kita pakai day cream lagi, 4 jam lagi gitu ya. Masya Allah ya, memang pentingnya kita mengenal ilmu tentang perawatan wajah kita ya. Dan tadi Dek Dita menyampaikan pekan berikutnya kita akan belajar, bukan pekan ya, bulan depan setahun lagi ya, 2022 kita akan belajar mengenal lebih dekat jenis kulit kita. Karena apa Bunda Solikah? Itu penting. Ketika saya mengenal, oh kulit saya sangat kering, berarti saya cocok dengan ini. Saya ini nggak cocok, ya nggak saya paksakan. Berarti saya jodohnya tutup poinnya dengan produk ini nih ya. Apa ini tuh apa sih Bu Ani ya? Rahasia beliau ya. Beliau yang guru saya untuk bagaimana saya konsultasi wajah ke Dek Nita gitu ya. Kalau saya konsultasi tubuh, bagaimana tetap bugar dengan bekam gitu ya, itu ke Mbak Nurul ya. Dan alhamdulillah Bunda Solikah, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga sehat selalu untuk panjenengan semua. Saya Anissa Diana dan Dek Nita Sepiana dari Salon Muslimah Asiatica undur diri pada kesempatan siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.